setidaknya Bapak Ibu sudah kenal yaitu penelitian tindakan kelas. Namun pada malam hari ini saya tidak akan bicara mengenai teori Bapak Ibu. Cuman tentu perlu juga sedikit pengenalan. Teori penelitian segala macam mungkin tidak akan kita bahas. Tapi kita sedikit mengenal dulu tentang penelitian tindakan kelas ini. Yang jelas penelitian tindakan kelas itu adalah penelitian yang dilakukan di kelas gitu. Jadi kalau penelitiannya tidak di kelas itu bukan penelitian tindakan kelas. Jadi penelitian ini yang jelas dilakukan di kelas kita gitu. Kemudian ini pengertiannya secara teori bahwa penelitian tindakan kelas itu adalah penelitian yang praktis, yang tidak ribet, yang tidak banyak yang tidak banyak instrumen-instrumennya, yang praktis yang bertujuan untuk kekurangan-kekurangan yang ditemukan dalam pembelajaran di kelas. Nah, jadi penelitian tindakan kelas ini intinya adalah bagaimana kita mengatasi segala kekurangan-kekurangan yang terjadi di kelas kita masing-masing. Yang tahu persoalan dari kelas kita itu adalah kita yang mengajar kelas itu. Bisa jadi di kelas orang lain hal itu tidak terjadi, tetapi kelas kita terjadi. Nah, maka kekurangan tersebut kita yang tahu, ini yang akan kita carikan solusinya. Penelitian tindakan kelas. Kemudian makanan ayam, tapi ayam balik sulang apa tetap balik. Oke, lanjut. Udah. Ya. Nah, jadi beberapa ciri-ciri dari penelitian tindakan kelas ini juga perlu kita ketahui. Yang pertama, kegiatannya nyata, yaitu tentang PPM. Artinya penelitian tindakan kelas, jangan yang diteliti itu kenapa di kelas ini tidak ada infokus, itu bukan penelitian tindakan kelas gitu. Nah, kenapa sarana di kelas ini tidak lengkap, itu bukan. Jadi kegiatan nyata meningkatkan mutu PPM gitu. Kemudian merupakan tindakan dilakukan oleh guru pada siswa. Jadi pelaku dari penelitian tindakan kelas itu adalah guru dan siswa. Jadi tidak perlu melibatkan kepala sekolah. Tidak juga melibatkan karyawan atau staf tata usaha dalam penelitian tersebut. Dan tindakan itu dilakukan oleh guru kepada siswa. Gitu. Kemudian tidak harus berbeda, bisa jadi sama dengan yang sebelumnya atau kita cobakan di beberapa kelas gitu. Kemudian terjadi dalam beberapa siklus, minimal 2 siklus. Untuk membuat penelitian tindakan kelas itu minimal 2 siklus, artinya 2 periode 2 siklus penelitian gitu. Jadi ada siklus 1 dan siklus 2 gitu. Dan nanti dalam PPG juga diminta minimal 2 siklus. Bahkan ada dosen juga meminta bahwa PTK yang kita buat itu dibuat dalam 3 siklus gitu. Kemudian ada pedoman yang jelas secara tertulis bagi siswa untuk mendapatkan mengikuti tahap demi tahap. Jadi ketika kita melakukan penelitian tindakan kelas, kita juga harus memberikan arahan kepada siswa bahwa dalam hal ini mereka harus mengikuti tahapan yang rancangan yang kita berikan. Kemudian ada unjuk kerja siswa sesuai dengan pedoman tertulis dari guru gitu. Nah, ini beberapa cirinya. Kemudian ada proses terhadap proses, ada penelusuran terhadap proses dengan pedoman pengamatan. Jadi setiap proses yang kita lakukan itu selalu diamati dengan pedoman pengamatan yang sudah kita buat. Apa yang terjadi dalam proses tersebut itu kita lihat, kita amati, dan nanti kita lakukan evaluasi sesuai dengan instrumen yang kita buat. Keberhasilan tindakan dilakukan dalam bentuk refleksi melibatkan siswa yang dikenai tindakan. Jadi tingkat keberhasilan penelitian tindakan kelas ini harus kita tanya kepada siswa. Jangan berhasilnya penelitian itu hanya kita saja menganggap berhasil, tapi siswa merasakan tidak mendapatkan peningkatan. Berhasilnya penelitian tindakan kelas itu kalau siswa ada peningkatan. Kemudian
kekurangan-kekurangan yang dirasakan sebelumnya sudah ada perubahan itu. Hasil evaluasi terlibat dalam perencanaan siklus berikutnya. Seandainya dalam siklus pertama peningkatan belum maksimal, maka dilanjutkan dengan siklus berikutnya, tentu dengan perlakuan yang lebih gitu. Kemudian sudah ada peningkatan, kalau dirasa masih belum, bisa lanjut ke siklus berikutnya gitu. Inilah kira-kira bentuk siklusnya Bapak dan Ibu. Dalam sebuah penelitian tindakan kelas itu ada perencanaan. Yang pertama itu perencanaan, kemudian lanjut pelaksanaan. Dalam pelaksanaan itu kemudian pengamatan. Jadi setelah perencanaan itu kita laksanakan, diamati, kemudian direfleksi atau ditinjau, di macam evaluasi, direfleksi baiknya di mana, kekurangannya di mana, itu disebut dengan refleksi gitu. Setelah direfleksi, dilihat kekurangan-kekurangan yang belum terlaksana, maka direncanakan untuk siklus berikutnya. Dibuat perencanaan baru untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut, kemudian dilaksanakan kembali, kemudian diamati kembali, kemudian direfleksi juga. Seandainya masih ada kekurangan, lanjut lagi perencanaan, itu seterusnya. Berarti sampai siklus 3. Jadi bisa berkesinambungan beberapa kali siklus dalam penelitian tindakan kelas. Minimal PTK itu ada di 2 siklus, itu minimal. Kemudian langkah-langkah untuk menyusun PTK ini Bapak dan Ibu, mengidentifikasi atau merumuskan masalah yang akan diteliti gitu. Jadi Bapak dan Ibu, sekarang Bapak Ibu sudah membuat RPP ya. RPP biasanya dalam PPG, dalam kita PPG itu ketika kita diminta membuat sebuah RPP yang kita buat itu sudah dirancang untuk sekaligus untuk melaksanakan PTK gitu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memilih satu RPP, satu materi dalam RPP yang akan disajikan dibuat itu, maka lihat apa permasalahan yang pernah ada sebelumnya di materi tersebut. Misalkan dalam materi sejarah gitu. Mungkin pada tahun yang lalu atau di lokal lain, Bapak Ibu mengajarkan materi itu kan sudah pernah kita ajarkan sebelumnya. Apa yang menjadi permasalahan di sana? Apakah siswa kurang misalkan kurang termotivasi untuk belajar, kurang bersemangat untuk mempelajari sejarah ini contohnya. Jadi dari RPP tersebut lihat permasalahannya apa gitu. Apa yang bisa menjadi permasalahan? Contoh, selalu dalam materi ini nilai siswa rendah gitu. Materi haji dan umrah contohnya. Siswa sulit memahami istilah-istilah dalam haji dan umrah, itu masalah itu. Siswa tidak bergairah, kurang termotivasi mempelajari materi ini, itu masalah. Jadi identifikasi masalah-masalah sesuai dengan RPP yang sudah Ibu buat. Kemudian lakukan analisis masalah. Kemudian rumuskan hipotesis tindakan, kemudian membuat rencana tindakan, pelaksanaan tindakan, mengolah, menafsirkan data, dan pelaporan hasil. Itu kira-kira langkah dalam PTK. Intinya Bapak dan Ibu, RPP yang dibuat dalam tugas PPG nanti, kita sudah mencoba merancang permasalahan PTK-nya dari situ gitu. Artinya ketika kita nanti dalam PPG nanti ada tahapannya, Bapak Ibu pertama membuat sebuah perencanaan pembelajaran. Setelah itu PL itu RPP yang kita buat ini kita laksanakan di ketika PL, dalam masa PL, dan itu juga di sekolah kita itu dilaksanakan gitu. Nah, kemudian dalam PL itu langsung juga melaksanakan PTK gitu. Jadi dari sekarang coba rancang-rancang ketika nanti tugas RPP, Bapak Ibu sudah merancang bahwa RPP itu akan langsung menjadi PTK, akan langsung dalam PTK Bapak Ibu nantinya gitu. Dia ada tugasnya membuat RPP, kemudian dipraktekkan RPP tersebut, kemudian PTK. Jadi perumusan masalah itu langsung dengan RPP yang kita buat gitu. Kemudian juga ada beberapa langkah yang lain.
yang bisa dilakukan ini teori saja, mungkin identifikasi masalah, analisis masalah, rumuskan masalahnya, kemudian rumuskan tindakan apa yang akan dilakukan, kemudian laksanakan tindakan itu, lakukan refleksi gitu. Ini beberapa tahap langkah-langkah menyusun PTK gitu. Ini kira-kira gambaran PTK itu di bab 1 terdiri dari pendahuluan, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian gitu. Nah, kemudian isi masalah dalam PTK gitu. Nah, ini yang penting Bapak dan Ibu. Yang nanti ketika Bapak Ibu mencoba melihat masalah dalam PTK itu, yang pertama dalam isi latar belakang masalah dalam PTK itu menuliskan kenyataan yang ada, kondisi real pembelajaran dalam materi haji dan umrah contohnya. Apa kondisi realnya? Bagaimana kondisi realnya? Apakah memang ada masalahkah di sana atau tidak gitu? Bisa jadi di lokal 1 itu aman-aman saja. Ternyata di lokal 3 itu bermasalah. Anaknya kurang nilai, banyak anak tuntas di sana, anak kurang bersemangat di sana contohnya gitu, motivasinya rendah, justru belajar anak di situ rendah gitu. Itu bisa dijadikan sebuah masalah penelitian. Nah, ini kondisi awal ini perlu diceritakan. Kemudian apa yang kita inginkan sebenarnya, yang kita harapkan dari kondisi akhir yang akan dituju itu apa? Misalkan kita menginginkan siswa itu bersemangat dalam belajar atau nilai siswa itu meningkat, itu harapan kita. Maka kesenjangan antara kenyataan dan harapan itulah yang disebut dengan masalah. Kemudian ada alternatif solusi pemecahan masalahnya. Jadi bagaimana caranya agar kesenjangan tadi bisa teratasi? Hasil belajar siswa di kelas B itu rendah dalam materi haji dan umrah. Harapannya tentu nilainya baik. Nah, itu kesenjangan. Jadi bagaimana solusinya? Misalkan dengan menerapkan metode pembelajaran yang berbeda dari kelas yang lain. Itu bentuk adanya solusi yang ditawarkan. Nah, itu yang dicoba dilakukan dalam TK gitu. Kemudian ini teori, landasan teori ini bisa dibuat jadi sesuai dengan masalah yang kita teliti gitu. Kemudian lanjut dengan landasan teori itu tentu sesuai dengan kajian teorinya, teori yang diambil relevan dengan permasalahan, diambil dari beberapa teori, kemudian diambil dari berbagai macam aliran, maksudnya aliran itu beberapa pendapat gitu. Nah, ini contoh kondisi awal. Pendekatan kontekstual. Ini kondisi awalnya guru belum menetapkan belum menerapkan pendekatan kontekstual dalam pembelajarannya. Hasil belajar siswa rendah. Ini contohnya matematika. Hasil belajar matematikanya rendah karena tidak menggunakan pendekatan kontekstual. Kemudian apa rencana yang akan dilakukan? Menggunakan pendekatan kontekstual. Kemudian bisa jadi pendekatan kontekstualnya itu siklus pertama agak abstrak, mungkin dalam bentuk cerita saja, dalam bentuk apa gitu. Kemudian mungkin hasilnya masih kurang, maka lakukan siklus 2, kontekstualnya abstrak dan konkret gitu. Ditingkatkan masih dalam konteks pendekatan kontekstual, tapi cara penerapannya lebih konkret gitu. Maka harapannya itu hasil belajar meningkat. Ketika hasil belajar sudah meningkat, berarti sudah bisa diakhiri siklusnya. Tapi kalau masih belum, maka perlu peningkatan. Apalagi berikutnya, bagaimana pendekatan yang abstrak, konkret, kemudian real. Jadi bisa dilakukan dengan tindakan tertentu disesuaikan dengan teori yang ada gitu. Nah, ini bentuk kira-kira gambaran umum sebuah PTK itu. Gitu. Kemudian ini metodologi penelitiannya kita bisa salah. Kalau untuk tugas PPG Bapak Ibu bisa ambil dari PTK-PTK yang sudah ada gitu. Kemudian hasil penelitian ini nanti di akhirnya nanti kita di bab 4 kita akan membuat hasil penelitian dan pembahasan.
Kemudian tetap deskripsi awal, deskripsi siklus. Jadi segala yang kita lakukan dalam dalam siklus 1 itu dituliskan dalam hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian siklus 2, kalau ada siklus 3 tambah lagi poinnya siklus 3. Kemudian ya penutup, kemudian ini sebagai penulisan laporan PTK, ada bagian halaman judul, lembaran pengesahan, kata pengantar, daftar isi, biasalah mungkin tidak jauh berbeda dengan kita menulis skripsi atau tesis ilmiah gitu. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu gambaran sebuah PTK. Kemudian saya ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu PTK yang pernah dulu sebagai tugas saya ketika PPG dulu. Jadi mungkin bisa menjadi acuan juga bagi Bapak dan Ibu dalam nanti membuat tugasnya gitu. Oke. Jadi dalam menulis PTK itu, seperti yang saya sampaikan tadi itu, kita membuat proposal PTK itu kita sesuaikan dengan LVP yang kita lakukan, yang kita buat sebelumnya gitu. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang saya buat PTK dalam tugas PG dulu. CRPP-nya itu tentang Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Nah, ya. Nah, jadi ada satu kelas yang saya melihat sebelumnya bahwa di kelas tersebut hasil belajarnya rendah gitu. Hasil belajarnya rendah tentang toleransi ini. Itu didasarkan dari apa? Dari tes awal tentang toleransi. Maka saya lakukan PTK-nya penerapan model Broken Triangle dalam meningkatkan hasil belajar memahami Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 pada mata pelajaran PAI kelas 9 di SP7 Padang. Nah, itu. Kemudian ini latar belakang masalah, rumusannya, tujuan dan manfaatnya, dan kajian teorinya. Ini latar belakangnya tentu tidak jauh-jauh bahwa bagaimana kejadian dalam proses memahami surah Al-Hujurat tersebut gitu. Kemudian nanti bisa dibagilah. Jadi kita lihatkan apa kondisi awalnya, karena sebelumnya metode pembelajaran itu masih satu arah, metode ceramah saja gitu. Nah, jadi itu yang menjadi penyebab kenapa nilainya itu masih rendah. Dan kita mengharapkan nilainya itu meningkat gitu. Kenapa sebelumnya nilainya rendah? Karena metode yang digunakan adalah metode ceramah saja gitu. Maka solusinya bagaimana? Solusinya diterapkan metode Broken Triangle tadi, segitiga bermakna gitu. Nah, jadi dari latar belakangnya kita tuliskan juga apa itu model Broken Triangle, bagaimana langkah-langkahnya, nanti dituliskan gitu. Jadi ini bentuk penelitiannya. Nah, kemudian apa langkah-langkah yang akan dilakukan? Itu kita buatkan di kajian pustakanya. Apa itu model Broken Triangle gitu. Kemudian bagaimana langkah-langkahnya. Kemudian tentang hasil belajar, bagaimana teorinya gitu. Ini Bapak dan Ibu tentang penelitian tindakan kelas. Jadi sesuaikan penelitian tingkat kelas yang akan dilakukan dengan RPP yang tugas RPP kita yang diberikan. Mungkin itu dulu Bapak dan Ibu untuk sesi pertama ini. Mungkin dari Pak Andrizal Ali atau Pak Rizky ada yang akan ditambahkan. Sebutkan kesempatan dari saya itu dulu sebagai pembuka dari sesi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zulfiardi yang sudah
memberikan paparan awal dari kegiatan pertemuan kita pada malam hari ini. Mungkin Bapak Ibu, kita tidak berlama-lama pada paparan teori. Ada baiknya kita membuka sesi tanya jawab agar kita bisa memahami langsung PTK seperti apa sebenarnya yang akan kita buat khusus untuk PPG ini. Sebab durasi waktunya singkat, kemudian PTK ini juga dikaitkan dengan kegiatan PPL. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, kita buka sesi tanya jawab. Dan untuk menjawab pertanyaan nanti, kita persilahkan kepada Bapak Zulfiardi, Bapak Andrizal Ali, kemudian Pak Haryanto, dan juga mungkin apa yang saya ketahui dari pengalaman kegiatan PPG yang lalu, insya Allah kita akan berbagi. Baik Bapak dan Ibu, kita buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu untuk raise hand. Kemudian kami persilakan untuk bertanya satu persatu. Kemudian akan kita diskusikan bersama. Baik, sudah terkumpul dua orang penanya. Kita persilahkan secara berurutan pertama kepada Bapak Dispa Alfarizi. Silahkan diaktifkan mic-nya Bapak. Dan silakan mengajukan pertanyaan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Jadi sepanjang yang dibicarakan oleh Bapak pemateri tadi, bahwasanya PTK yang kita kerjakan itu sesuai dengan apa kondisi yang terjadi di kelas kita masing-masing. Kita yang mengetahui bagaimana rancangan yang akan kita laksanakan gitu Pak Nak. Ya, Nah, Pak. jadi yang tadi terakhir Bapak mengatakan bahwasanya PTK itu ada durasinya. Jadi biasanya berapa durasi PTK hubungannya dengan PPL yang kita kerjakan itu Pak? Durasi waktunya. Apakah setiap siklus itu berbeda-beda atau sama durasinya kesemuanya, Pak? Kemudian yang kedua, kami mohon dikirim contoh dari PTK yang sudah ada. Ya, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak Dispa Alfarizi. Pak Zum, apakah kita tampung semua penanya atau kita bahas satu persatu, Pak Zum? Coba mungkin bisa dua penanya lah Pak Rizky. Baik. Silakan Bu Nurhaida Nova. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Pertama sekali kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Zum yang telah menyampaikan materi tentang PTK tadi. Di sini yang ingin saya tanyakan adalah kebetulan sampai saat ini kita kan belum tahu di mana LPTK-nya dan kapan. Kalau sesuai jadwal sebelumnya kita akan memulai PPG tanggal 5 Mei Pak. Tapi sampai hari ini tanggal 3 Mei belum ada LPTK yang keluar di siaga kita masing-masing. Sedangkan kalau dikaitkan dengan PTK yang disampaikan oleh Pak Zum tadi, saya tipe orangnya tidak bisa terburu-buru mengerjakan tugas, Pak. Pengen memulai dari sekarang, kata Pak Zum, antara perangkat kita, RPP, kemudian untuk PPL itu harus nanti dia akan sinkron dengan PTK yang akan kita buat. Jadi kalau kita tidak tahu kapan akan dimulai PPG-nya, apakah bisa kita pilih saja materi apa yang akan kita jadikan PTK. Sedangkan kita tidak tahu jadwal PPL itu bulan apa. Kalau bulan Juli awal semester berarti materi kita bab 1. Sedangkan PTK itu nanti entah mulainya di bulan apa, jadi apa materi yang akan kita buatkan PTK-nya Pak. Apakah bisa sesuka hati kita saja mau bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 atau bagaimana? Saya tanyakan. Terima kasih banyak atas responnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah terkumpul dua penanya. Pak Zum, Pak Andri, Pak Arianto. Di sini dari dua penanya mungkin bisa saya tarik kesimpulan. Pertama dari Pak Dispa. Beliau menanyakan bagaimana tentang durasi
pembuatan PTK ini atau pelaksanaan PTK ini. Sebenarnya kan kalau durasi siklus itu kan normalnya kan 2-3 bulan. Sementara kita melakukan PTK ini menurut dari jadwal PPL kita, PPL 1, PPL 2, dan PPL 3 dalam kegiatan PPG ini. Nah, apakah durasinya ini kita menuntut durasi seharusnya atau menyesuaikan dengan kegiatan PPL dalam PPG, kemudian bagaimana kiat-kiatnya. Kemudian dari pertanyaan Bu Nur Haida, bagi sebagian Bapak dan Ibu yang sudah terpanggil untuk angkatan pertama di 2023 ini, tanggal pasti masuk untuk PPG itu kan belum keluar dari PTK. Kalau seandainya kita ingin memulai dari sekarang, sementara kita belum tahu pasti tanggal berapa dimulai, bagaimana kita kira-kira memprediksi materi yang akan kita gunakan di PPL. Sebab tadi dari paparan Pak Zum, PTK ini terkait dengan PPL, PPL terkait dengan RPP yang akan kita gunakan gitu. Nah, silakan Pak Zum, Pak Andri, Pak Arianto, dan insya Allah nanti apa yang saya bisa bagi, saya akan ikut berbagi. Silakan Pak Zum. Baik, terima kasih Pak Rizky. Begini Bapak dan Ibu, Pak, yang pertama siapa tadi Pak Rizky? Pak Dispa. Pak Dispa. Pak Dispa. Berapa lama durasi untuk PTK gitu? Seperti yang Pak Rizky tadi, sebenarnya durasi untuk PTK itu kan idealnya memang 2 bulan sampai 3 bulan gitu kan. Itu kan dalam tataran ideal. Kalau dalam tataran PPG kita mungkin tidak perlu seperti itu, tidak perlu. Kalau saya dulu melakukan PTK itu dalam penelitian itu bagaimana ya? Per pertemuan gitu. Siklus pertama minggu ini. Kemudian langsung dilihat hasilnya bagaimana. Kemudian pertemuan berikutnya siklus yang kedua gitu. Jadi itu waktunya. Jadi waktu itu tidak terlalu mengikat dan kita kalau dalam untuk PPG tentu menyesuaikan dengan jadwal yang disediakan oleh PTK. Jadi itu kalau saya satu siklus itu cuman 1 kali pertemuan gitu. Pertemuan minggu ini siklus 1. Kemudian belum maksimal peningkatannya dilakukan untuk pertemuan minggu depan siklus yang kedua gitu. Kemudian minggu berikutnya pertemuan yang ketiganya siklus yang ketiga gitu. Jadi bisa kita lakukan seperti itu. Tentu dengan catatan dalam minggu itu kita lakukan siklus 1, kemudian kita refleksi, kemudian rencanakan untuk pertemuan yang kedua gitu. Jadi seperti itu Pak. Jadi waktunya dalam untuk PPG ini menyesuaikan dengan jadwal yang diberikan kampus yang pertama. Yang kedua tentu kita buat skenario-nya sesimpel mungkin agar kita tidak terlalu ribet dalam melaksanakan PTK. Dan kita juga sekalian lakukan perekaman itu Bapak dan Ibu, karena PPL itu yang kita lakukan dalam pertemuan-pertemuan itu juga direkam gitu. Jadi kita buat sesimpel mungkin bagaimana tindakan yang kita lakukan itu tidak ribet lah gitu. Itu yang pertama mengenai waktu. Kemudian pertanyaan dari Ibu yang kedua tadi, kita belum tahu materinya apa gitu. Sebenarnya Bapak dan Ibu diperkirakan saja kita seperti kalau di semester 1 ya pilih saja salah satu materi yang ada di semester 1 itu gitu. Bisa jadi ketika kita PTK tersebut lokal itu kita perlakukan secara khusus gitu. Bisa jadi materi ini sudah materi haji contohnya. Itu sebenarnya sudah kita ajarkan bulan yang lalu gitu. Karena siklusnya hari ini kita akan PL dan RPP yang kita buat adalah haji gitu. Bisa jadi itu kita ulang kembali gitu. Itu dalam apa? Kita buatkan skenario seperti itu. Kalau bisa real dengan sesuai dengan materi yang ada lebih baik. Tapi kalau tidak tentu kita juga harus semacam
dibuat skenario bahwa disampaikan juga kepada anak bahwa ini adalah dalam rangka ya pemenuhan tugas kita lah sebagai gurunya dalam hal ini gitu. Dan biasanya saya dulu seperti itu. Bahkan ketika saya PPG dulu, anak-anak malahan belajar daring gitu. Cuman pelaksanaan PL-nya harus menghadirkan anak gitu. Ya terpaksa diundang anak, dibuat skenarionya, bukan di jam pelajaran yang realnya, tapi memang disediakan khusus untuk pelaksanaan PL tersebut, praktek mengajar dan melaksanakan PTK gitu. Jadi itu bisa dilakukan Bapak Ibu untuk pelaksanaan selama tugas PPG ini gitu. Itu mungkin Pak Rizky, mungkin dari Pak Rizky, pengalaman Pak Rizky, Pak Anto dan Pak Anzali tentang membuat PTK ini bisa juga dibagi dengan apa? Silakan. Baik. Nah, Pak Andri, silakan Pak Andri. Terima kasih Pak Rizky. Mungkin saya di bagian apanya kalau teori tadi sudah sampaikan oleh Pak Zoom. Mungkin saya lebih ke bagian praktisnya aja ya, ke pelaksanaannya aja. Jadi di kampus itu nanti yang paling utama yang Bapak Ibu pahami untuk penulisan PTK itu sejalan dengan PPL Bapak Ibu. PPL yang ada di RPP 1, RPP 2, RPP 3. Kalau Bapak Ibu membuat PTK itu 2 siklus, berarti digabung berarti tidak sampai di RPP 3 misalnya. Itu tergantung kebijakan kampus sesuai yang disampaikan oleh Pak Zoom tadi. Ada yang sampai 2 siklus, ada yang sampai 3 siklus. Nah, jadi PTK per siklus itu disesuaikan dengan RPP Bapak Ibu. Saya izin share screen. Apa pelaksanaannya di kampus saat kita melaksanakan PPG? Nah, ketika Bapak Ibu akan memasuki PPL ya, jadi Bapak Ibu itu akan disuruh membuat PTK sesuai dengan RPP yang Bapak Ibu pilih. Maksudnya sesuai dengan bab pembelajaran yang Bapak Ibu pilih. Misalnya kalau tentang bulan Ramadan, maka ada 3 RPP yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Dan untuk PTK-nya juga tentang masalah itu juga materinya. Jadi langkah pertama Bapak Ibu itu di PTK, maka Bapak Ibu akan membuat terlebih dahulu proposal PTK. Jadi ketika akan membuat proposal PTK, itu kita disajikan tentang LK. Jadi kita akan mengidentifikasi siswa kita. Seperti ini. Jadi kita harus agendakan dulu kapan kita melakukan ini kegiatan identifikasi terhadap siswa ini. Seperti ini. Kita tuliskan tanggalnya dan bulannya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu juga terlalu prinsip gitu. Karena sebetulnya pihak kampus pun kalau tentang masalah PTK ini mereka memaklumi. Jadi tidak mungkin penelitian itu selesai cuma dalam 15 hari atau 20 hari gitu kan. Jadi Bapak Ibu diarahkan dosen itu cukup memahami ketika membuat PTK yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu terlebih dulu ini mengidentifikasi keadaan siswa sesuai dengan RPP yang Bapak Ibu buat.
Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada RPP 1, RPP 2, RPP 3. Nah, setelah itu apa lagi yang akan dilakukan? Maka Bapak Ibu akan membuat proposal namanya. Proposal PTK. Nah, di proposal PTK ini yang perlu Bapak Ibu pahami, tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Zum, ini misalnya motivasi belajar siswa masih rendah, tidak menariknya media pembelajaran atau inilah, jadi kita skenario kan gitu. Ini dalam konteks kita belum menggunakan apa-apa, misalnya pendekatan atau model pembelajaran gitu. Jadi kita skenariokan menggunakan pendekatan atau penerapan model pembelajaran. Jadi setelah ini kan ada ini di rumusan masalah, apakah dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Jadi kata kunci ini juga Bapak Ibu pahami, kalau ini kan meningkatkan hasil belajar. Maka akan berbeda misalnya berdasarkan observasi. Kalau meningkatkan hasil belajar, maka itu akan ada angka-angka nilai-nilai siswa yang meningkat gitu. Kalau misalnya tentang observasi juga begitu, tetapi dalam penerapan ada sedikit perbedaan ketika kita membuat LPTK. Jadi yang terpenting itu Bapak Ibu melakukan pendekatan atau model sebuah pembelajaran. Nah, seperti ini, biasanya di kampus-kampus itu lebih mengarahkan kepada PBL. Boleh juga dengan model pembelajaran yang lain, misalnya Discovery atau model kartu gitu. Tapi biasanya kampus itu lebih mengarahkan kepada PBL. Nah, kemudian Bapak Ibu akan menentukan judulnya. Setelah melakukan rumusan masalah, maka Bapak Ibu ditentukan judul, penerapan seperti ini ya, contohnya penerapan model pembelajaran problem based learning dalam meningkatkan hasil belajar mata pelajaran PAI di SD Negeri 15 Intuk Padang. Ini kan global ini, mata pelajaran PAI aja gitu. Namun nanti dirincikan di kegiatan di siklusnya. Karena ini mengingat jangan terlalu panjang judulnya. Boleh juga. Jadi kalau misalnya kita tuliskan berdasarkan materi, di sini juga boleh. Namun karena mengingat mungkin di materi itu terlalu panjang KD-nya, mungkin kalau sebagian dosen kalau membuat secara umum seperti ini juga boleh. Karena nanti di bagian dalam penelitian di bab 4 itu akan tertulis KD yang mana yang berada di misalnya di siklus 1, siklus 2, atau siklus 3. Seperti ini proposalnya. Nah, ini identifikasi masalahnya sesuai dengan yang di atas tadi. Jadi di rumusan masalah juga saling berkaitan dengan ini yang berada di atas ini saling keterkaitan. Jadi kalau pendekatannya PBL, maka rumusan masalah dengan kalimat-kalimat pertanyaan seperti ini, apakah dengan model ini, PBL ini dapat meningkatkan hasil belajar PAI? Nah, ini sudah karena ini di bagian dalam di bab 4 itu sudah mengarah ke materi bulan Ramadan. Sekarang kita lihat di bagian ini kan proposal nih. Proposalnya nih. Sekarang kita lihat di siklus satunya. Jadi setelah Bapak Ibu membuat LK satunya, identifikasi siswanya, masalah yang ada di lokal, maka Bapak Ibu membuat proposal, kemudian Bapak Ibu melakukan penelitian setelah proposal Bapak Ibu ini disetujui oleh pihak dosen. Kita lihat di bagian siklus 1 sesuai dengan judul PTK ini yang saya buat.
ini adalah siklus 1. Jadi Bapak Ibu tidak juga langsung maju gitu kan di siklus 1 ini, ya kita gunakan di RPP 1-nya. Di RPP 1 kalau di sini kalau tidak salah ini tentang ketentuan puasa Ramadan. Jadi di materi bab bulan Ramadan yang indah itu saya membaginya menjadi 3 RPP. Nah, jadi RPP 1-nya berada di PTK siklus 1. Jadi saling keterkaitan gitu. Jangan sampai RPP Bapak Ibu bulan Ramadan indah misalnya, tapi PTK-nya tentang surah Al-Hujurat. Nah, tentu dia tidak sinkron gitu kan. Jadi itu yang penting Bapak Ibu perhatikan. Kalau masalah-masalah yang lain ini tentang apanya, metode penelitiannya, bagaimana cara kita menelitinya, itu tidak ada dipermasalahkan. Yang penting bagi dosen itu adalah keterkaitan RPP Bapak Ibu dengan PTK dan bagaimana skenario-nya kegiatan pembelajaran di RPP yang bersangkutan. Jadi di bagian di siklus 1 itu kita sudah menerapkan model pembelajarannya. Jadi di tahapan awal di identifikasi masalah itu kita skenario kan, kita belum menggunakan pendekatan atau model pembelajaran yang kita lakukan. Nah, skenario-nya bagaimana? Kita bisa melihatnya di hasil penelitiannya. Kalau ini ya masih di bagian bab 1 ya. Ini seperti ini. Kalau kajian teori ini tidak tidak dipermasalahkan. Maksudnya yang penting ini sesuai dengan judul yang Bapak Ibu bikin. Jadi kalau ini masalah ini boleh Bapak Ibu ambilnya di mana, apa itu model PBL, itu tidak dipermasalahkan. Kalau Bapak Ibu dapatnya dari mana materi itu tidak dipermasalahkan. Apakah boleh diambil di Google ini tentang ini, kita mencari ini? Boleh sebenarnya. Kemudian di kita juga mencantumkan hasil penelitian yang relevan. Jadi kalau misalnya kita seperti kayak skripsi ya, jadi ada sebagai pijakan kita misalnya ketika kita membuat PTK ini, misalnya judul yang berkaitan dengan PBL misalnya. Orang-orang lain yang sudah melakukan gitu. Ini juga dicantumkan di dalam PTK kita. Kalau ini bab 3-nya, silahkan Bapak Ibu cari dari mana sumbernya, juga tidak dipermasalahkan oleh dosen. Nah, yang yang terpenting itu ketika Bapak Ibu telah masuk di siklus 1-nya. Di siklus 1 ini, maka dosen itu akan melihat secara rinci apa kegiatan di siklus 1. Apakah cocok tidak dengan RPP-nya gitu. Dia akan menghubungkannya gitu. Nah, kita lihat di siklus 1. Nah, saya tuliskan ini di PTK-nya. Kemudian di siklus 2 apa nanti akan kita lakukan. Ini masih bab 3 ya, belum masuk ke bab 4. Di bab 4 nanti baru kita fokus ke hanya siklus 1-nya saja. Nah, kita berada di bab 4, maka di bab 4 itu kita lakukan gambaran terlebih dulu sebelum kita lakukan siklus. Nah, ini kita skenariokan ya. Kita skenariokan nilai
siswa itu rata-rata umumnya di bawah KKM sebelum kita melakukan pendekatan pembelajaran. Kemudian kita baru masuk ke hasil penelitiannya setelah kita melakukan pendekatan pembelajaran. Nah, kalau tadi kan pendekatannya adalah PBL. Jadi kita tuliskan di sini kapan dilaksanakan. Kapan dilaksanakan ini dituliskan tanggalnya. Nah, ini sesuai dengan RPP yang Bapak Ibu bikin pada RPP 1 untuk PPL nantinya. Jadi PTK ini kita lakukan sebelum kita melaksanakan PPL. Maksudnya video PPL-nya ya. Nah, ini sesuai dengan RPP 1-nya. Nah, tadi kan sebelum kita lakukan siklus, kan nilai anak-anak siswa kita itu kita skenario kan, sebelum kita menggunakan pendekatan pembelajaran atau model pembelajaran, itu nilai siswa itu umumnya atau bisa dikatakan tidak seberapa yang sampai nilainya 70. Nah, ketika kita di siklus 1 kita skenario kan beberapa siswa itu sudah sampai nilainya di atas KKM. Namun rata-rata siswa belum belum mencapai KKM kalau dirata-ratakan. Untuk siklus 1. Seperti ini. Sekarang kita lihat di siklus 2-nya. Kita lihat di siklus 2. Ini kalau di siklus 1 ini kita hanya cukup sampai berada di siklus 1 saja, jangan Bapak Ibu lanjutkan di tugas siklus PTK siklus 1-nya, jangan sampai selesai gitu kan, karena sifatnya hanya skenario. Sekarang kita lihat di siklus 2-nya lagi. Dan kita buat pun tanggalnya, pelaksananya pun berbeda. Jangan tanggalnya sama, nah, jadi tanggalnya pun juga berbeda. Kita lihat di siklus 2. Nah, ini ya, kayak ini judulnya nih sebenarnya nih PTK ini kebetulan judulnya tertulis juga proposal, sebenarnya ini isinya ini. Kita lihat di bab 4-nya langsung ya, mengingat waktu nih. Lihat di bab 4-nya, karena di bab 1 sampai bab 3 itu sama aja gitu. Jadi kita fokus di bagian bab 4. Jadi di bab 4 itu kita juga tetap tuliskan lanjutannya tibanya. Jadi lanjutannya dari siklus 1 tadi. Berarti kita tuliskan juga di sini. Setelah siklus 1 kita masuk ke siklus 2 dengan tanggal yang berbeda. Ini. Dan di apanya juga disesuaikan dengan RPP 2. Siklus 2 itu disesuaikan dengan RPP yang kedua. Ini yang siklus 1 tadi ya. Nah, ini yang siklus 2 juga kita sesuaikan dengan RPP siklus RPP 2 siklus 2. Tanggalnya pun juga berbeda. Kita tuliskan juga di sini apa aja yang di RPP 2 yang kita bikin itu. Kita cocokkan. Kemudian di bagian hasil di siklus 2 itu, kita skenariokan nilai siswa itu meningkat dari siklus 1. Kalau di siklus 1 tadi rata-rata siswa belum mencapai KKM, di siklus 2 kita skenariokan rata-rata siswa sudah mencapai KKM. Nah, di siklus 2 juga kita hanya sampai di siklus 2 saja. Nah, ketika kita masuk di siklus 3,
maka kita lengkapi seluruh PTK tersebut. Nah, mulai dari pengesahan dan lain-lain sebagainya. Kita lihat di siklus 3. Nah, sudah dilampirkan halaman halaman pengesahan dari sekolah tempat kita mengajar. Kita langsung ke bab 4-nya. Ini yang di siklus 1 tadi. Jadi kita melanjutkan untuk ke siklus 3-nya. Siklus 3 tersebut Bapak Ibu cocokkan dengan RPP yang ketiga Bapak Ibu buat. Nah, ini yang siklus 3. Nah, di sini kita lihat, kita skenariokan ya, nilai siswa itu jauh meningkatnya dari siklus 2. Ini nilai rata-ratanya. Jadi kita sifatnya hanya menskenariokan. Jadi kita dengan mengetahui membuat PTK saat PPG, kita sedikit dapat gambaran bagaimana cara membuat PTK itu yang sifatnya sebenarnya adalah untuk mengetahui dan meningkatkan, tentunya dengan pendekatan suatu pembelajaran dapat meningkatkan nantinya nilai peserta didik kita. Nah, saya kira cukup seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terakhir ada daftar pusaka seperti ini. Jadi Bapak Ibu, untuk PTK sampai siklus 3 bagaimana praktiknya di saat PPG, seperti itulah gambarannya bagi Bapak Ibu. Jadi nanti bisa juga ini dan sebagai referensi juga oleh Bapak Ibu untuk tugas PTK-nya. Demikian saja Bapak Rizky, sekedar tambahan. Baik, terima kasih Pak Andri. Tentu ada yang bisa ditambah. Ya Pak Rizky. Ada yang bisa ditambahkan Pak Anto? Ya, silakan Pak Anto. Saya rasa udah detail yang disampaikan Pak Andri tadi, Pak Rizky. Baik. Baik Bapak dan Ibu, kita buka sesi penanya untuk yang kedua. Silakan Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan. Silakan raise hand Bapak dan Ibu. Ini saya Pak. Baik, Ibu Elva Yenti. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jabaran yang telah diterangkan oleh Bapak Ali tadi, bahwa untuk membuat PTK ini banyak mengalami siklus-siklus gitu, beberapa siklus. Jadi untuk membuat PTK ini ditentukan ke Pak halamannya gitu, banyaknya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Anto, Pak Andri atau Pak Zoom. Pengalaman dari LPTK masing-masing Bapak, apakah ada diatur oleh dosen jumlah halaman dari PTK yang kita tulis, khusus untuk PPG ini Bapak? Iya Pak Rizky, saya coba jawab.
Kalau untuk LPTK UIN Memunjul Padang itu tidak ada ditentukan jumlah halamannya. Yang penting komponen-komponen yang ada dalam PTK itu ada dalam laporan PTK kita. Kalau pengalaman dari Pak Zum, berapa halaman Pak Zum? PTK kemarin Pak Zum? Ya, secara yang sampai selesainya ya. Iya. Bentar, saya lihat dulu. Uh, 33 halaman. 33 halaman. Ya. Berarti itu tidak dipermasalahkan Pak Zum ya? Ya, tidak dimasalahkan. Ya. Artinya salah apa? Kalau dengan cover-covernya 38. 38. 38 dengan cover dan daftar pustaka itu 38 halaman. Jadi itu tidak dipermasalahkan. Baik. Kalau di UIN Bukit Tinggi bagaimana Pak Anto? Sama Pak Rizky, di UIN Bukit Tinggi juga tidak ditetapkan jumlah halaman, tapi memang semua komponen-komponen yang diminta dalam penulisan karya PTK itu harus ada. Kalau halaman tidak dibatasi, tidak dibuat standar minimal ataupun maksimalnya. Sama. Tapi kalau siklusnya dibatasi Pak Anto? Harus 3K atau boleh 2? Kalau di minimal 2 siklus. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Nurhaida Nova. Silakan Ibu. Oke Pak, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Pak atas jawaban disampaikan tadi sama Pak Zum bahwa kita boleh meskenariokan materi apa yang akan kita pakai untuk PTK nanti. Kalau seandainya jadwal kita PTK-nya dikasih di bulan Juli awal semester, kita boleh memakai materi apa yang kita kan boleh bab 2, bab 3 boleh kan? Tapi di sini yang ingin saya tanyakan adalah karena Bapak sudah menjalani PPG, apakah ketika kita ketika PTK itu kita hanya fokus melaksanakan PTK saja atau ada juga masih kuliah daringnya materi-materi yang disampaikan oleh dosen, atau kita fokus mengerjakan PTK itu dalam 2 minggu tersebut? Itu yang pertama. Kalau dari segi jumlah jumlah halaman tadi kan tidak ditentukan, boleh 33, boleh berapa saja, tidak dibatasi. Kemudian yang ingin saya tanyakan di sini tadi, saya sangat tertarik sekali dengan judul yang dibikin oleh Pak Zum tentang model broken Itu adalah hal baru bagi saya. Jadi biasanya segitiga bermakna tadi itu baru sekali ini saya mengetahui bahasanya seperti itu. Apakah boleh Bapak-bapak membagi model-model apa saja kira-kira yang bisa kami gunakan? Atau ada enggak panduan model-model yang patut pula kami pelajari dan kami gunakan nanti untuk PTK? Kalau yang kita biasa kita laksanakan Discovery, PBL itu kan biasa. Tapi kalau ada yang model-model lebih menarik seperti tadi itu apakah bisa dibagi Pak? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nurhaida. Silakan Bapak, silakan diaktifkan mic-nya Pak. Baik. Silakan Bapak. Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama yang saya ingin tanyakan yaitu tentang pembuatan proposal PTK ini, Pak. Apakah proposal PTK ini bisa dicicil dari sekarang? Karena belum ada, kan belum masuk data kayak siklus itu kan belum masuk di proposal PTK. Lalu yang selanjutnya, kalau saya tadi lihat yang di share screen tadi, baik punyanya Pak Zum ataupun Pak Ali, itu kan di bawahnya kan ada semacam footnote ya, footnote kayak daftar pustaka. Apakah itu juga ada ketentuan
minimal 10 tahun terakhir atau gimana gitu. Oke, itu saja Pak yang Footnote saya atau body tanyakan. note-nya, kemudian rujukannya apakah boleh Iya, sekian tahun belakang gitu ya Pak ya. iya betul Pak. Mau tanya. Oke, oke. Baik, terima Baik, kasih Pak. terima kasih Pak Hamis. Pak Anto, apakah masih bersama kita? Ah, ya, silakan Pak Anto. Ada dari dua penanya, silakan Pak Anto. Bisa diulang pertanyaannya, Pak Rizky? Kalau tadi dari Ibu Nur Haida terkait PTK ini, apakah kita ketika jadwal PTK itu apakah memang hanya fokus PTK atau ada berbarengan dengan tugas lainnya? Kemudian dari Pak Abu Hamis, apakah bisa kita cicil nggak dari sekarang untuk pembuatan PTK ini? Kemudian diatur nggak masalah footnote-nya? Kemudian termasuk rujukannya itu apakah dibatasi? Apakah harus sekian tahun terakhirkah atau bagaimana? Kita jawab satu persatu, Pak Rizky ya. Baik, Pak Anto. Jadi yang pertama tadi dari Ibu Haida tentang apakah ketika kita berada pada modul PTK itu hanya membuat PTK saja atau juga ada tugas-tugas yang lain. Begitu Pak Rizky ya? Ya, ya. Jadi ketika kita masuk pada modul nanti penelitian tindakan kelas, Bapak Ibu juga akan mengerjakan tugas yang lain. Nah, jadi tugasnya di situ bukan hanya membuat PTK saja, tapi selain Bapak Ibu membuat tugas-tugas yang berkenaan dengan proposal PTK nanti, Bapak Ibu juga ada mengisi diskusi-diskusi di LMS. Nah, jadi juga ada mengisi diskusi-diskusi di LMS. Kemudian Bapak Ibu juga nanti akan membuat, kalau saya tidak salah itu ada instrumen-instrumen yang dibuat. Jadi tidak fokus hanya PTK saja. Kemudian kalau sudah selesai nanti PTK, di situ kan ada nanti juga ada juga nanti apa masanya untuk review PTK. Cuma Bapak Ibu, ketika kita membuat PTK nanti itu biasanya tugas-tugas yang mengiringnya itu hanya tugas-tugas yang ringan saja. Jadi tidak ada tugas-tugas yang berat. Kemudian juga pertanyaan Ibu tadi lupa Pak Rizky apa tadi Pak? Satu lagi Pak Rizky. Yang dari Ibu Nur, yang dari Pak Hamis. Dari Ibu apa? Dari Ibu kan dua pertanyaannya tadi. Model-model Pak, model-model. Ya, modelnya bisa dibagi. Iya. Modelnya bisa dibagi nggak? Jadi model pertama materi dulu. Jadi materi yang kita buat di PTK itu memang materi yang kita bahas di PPL itu kok. Jadi kita kan ada PPL misalnya materi yang tentang zakat. Supaya PTK kita itu lebih mudah. Maka di PTK itu juga kita bahas tentang materi yang kita buat PPL. Jadi supaya lebih memudahkan, terpadu dan berkaitan. Kemudian model-model yang kita gunakan juga memang banyak sekali. Seperti model yang dibuat Pak Azum tadi, atau justru saya lebih fokus tentang satu model saja yang sering sekali dibahas di PPG itu problem based learning. Bapak Ibu bisa menggunakan model problem based learning itu, apakah itu bersifat penerapan, apakah itu akan mengkaji hasil, apakah itu meningkatkan motivasi siswa, apakah itu meningkatkan hasil belajar siswa, dan lain sebagainya. Itu kalau yang lebih yang lebih lebih praktis, karena Bapak Ibu selama PPG itu sibuk sekali membahas tentang model problem based learning. Ketika nanti itu dituangkan ke dalam PTK, tentu sudah sudah masak pengajian problem based learning itu. Nah, jadi mudah nanti menuangkannya ke dalam PTK. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menggunakan di model-model lain juga bisa.
Sekarang kan zamannya sudah zaman literasi digital. Kalau kita ketik saja di internet itu sudah banyak sekali pembahasan-pembahasan tentang model-model pembelajaran yang bisa digunakan. Kalau masalah share-nya nanti atau dibagi mungkin bisa. Tapi kita tanya dulu sama Pak Zulkifli nanti kalau dia bisa berbagi. Tapi kalau saran saya Bapak Ibu supaya lebih mudah kan, gunakan saja model problem based learning. Nanti datanya berbeda dengan teman-teman yang lain. Kemudian juga pembahasannya apakah itu fokus ke penerapan, kajian hasil, nilai siswa, motivasi, dan lain sebagainya. Saya rasa itu lebih mudah. Itu pengalaman saya kan. Ketika di PPG itu memang sangat gentol-gentolnya membahas tentang problem based learning. Memang betul-betul dimasak sampai tuntas. Akhirnya ketika membuat PTK-nya itu seperti air mengalir, bukan sekedar air tenang, tapi mengalirnya sangat deras. Makanya dalam 2 minggu itu bisa menuntaskan PTK. Tapi kalau kita mencari model yang baru, saya rasa 2 minggu itu kurang waktunya. Karena kita harus mempelajari lagi model yang kita gunakan itu. Tapi kalau kita menuangkan problem based learning itu, kita sudah masak. Nah, jadi tinggal mengubah data dan lain sebagainya. Dan ini trik Bapak Ibu ya, ini trik. Di internet itu kan Bapak Ibu bisa mencari jurnal-jurnal. Bapak Ibu bisa mencari artikel-artikel dan tulisan-tulisan yang valid yang lainnya. Jadi Bapak Ibu bisa ambil saja itu, ya, ambil saja itu, dicomot, dikopi, kemudian masukkan ke dalam PTK Bapak Ibu. Jadi di bab 2 itu, di kajian teori itu, saya rasa 1 hari atau paling lama 2 hari selesai. Jadi bukan mustahil menurut saya PTK di PPG ini bisa tuntas dalam 2 minggu. Menurut saya tidak mustahil. Karena sebelum masuk ke situ, kita sudah membahas tentang hal-hal yang akan dituangkan nanti dalam penelitian tindakan kelas kita. Kita sudah membahas tentang RPP. Kita sudah membahas tentang problem based learning dan lain sebagainya. Jadi ketika dituangkan dalam PTK memang wajar. Menurut saya selesai dalam 2 minggu itu bukan hal yang berat. Nah, tapi saran saya memang siklusnya jangan banyak-banyak, cukup 2 siklus saja. Karena di PPG ini saya rasa entah mungkin di UIN Bukit Tinggi itu minimal 2 siklus. Kalau memang sudah tuntas siswa 2 siklus, ya sudah, tidak perlu dilanjutkan ke siklus yang ketiga. Kemudian dari Pak siapa tadi Pak Rizky? Pak Hamis itu berkaitan dengan bisa dicicil dari sekarang, kemudian footnote-nya dibatasi, apakah enggak? Jadi Pak Hamis, pengalaman saya juga memang mencicil membuat PTK itu. Ketika saya tahu bahwa PTK yang dibuat itu berkaitan dengan PPL, ya sudah. Saya tetapkan judul yang pembahasannya memang berkaitan dengan PPL, materinya juga materi itu saya gunakan. Kemudian saya cicil. Ketika saatnya dosen menanya tugas kita, sudah selesai. Bahkan bukan hanya mencicil proposal PTK. Nah, seluruh PTK sampai selesai nanti bisa dibuat dari sekarang. Yang jelas Bapak Ibu bisa menganalisa. Menganalisa itu maksudnya begini. Bapak Ibu misalnya prediksi ini kan terpanggil di batch 2. Di batch 2 terpanggil untuk mengikuti PPG. Jadi Bapak Ibu bisa memprediksi jadwal nanti untuk PTK itu kira-kira bulan apa. Jadi Bapak Ibu prediksi saja kalau misalnya di bulan Oktober jadwal untuk PTK, kira-kira di bulan Oktober itu apa materi yang akan kita bahas di sekolah. Nah,
Jadi itulah materi yang akan kita bahas nanti di PTK. Karena di PPL juga seperti itu materi yang akan dibahas. Di UKIN juga itu materi yang akan dibahas. Nah, jadi maksud saya babnya itu ya, kalau subbabnya tentu berbeda-beda. Misalnya babnya tentang zakat. Jadi PPL-nya babnya zakat, UKIN-nya babnya zakat, PTK-nya juga babnya zakat. Jadi kalau yang seperti itu bisa dicicil dari sekarang. Kemudian mengenai footnote berapa tahun yang boleh digunakan, selama saya di PPG itu tidak ada dibuat persyaratan pembatasan berapa tahun belakangan footnote itu yang digunakan. Artinya kalau memang tidak ada ketentuan, berarti diberi kebebasan. Kan logikanya seperti itu. Kalau memang tidak ada peraturan, tidak ada ketentuan, berarti diberi kebebasan. Kira-kira seperti itu jawabannya, Pak Ibu. Baik, terima kasih Pak Anto. Baik Bapak dan Ibu, mungkin saya juga ingin menambahkan, saya akan coba buka urutan jadwal ya Bapak Ibu. Mungkin yang pernah kita buka di awal sosialisasi awal pelatihan ini. Saya coba buka jadwal. Sebentar Bapak dan Ibu. Sudah bisa dilihat Pak Anto? Sudah bersih. Baik Bapak dan Ibu, untuk kalau saya bandingkan dengan jadwal agar Bapak dan Ibu bisa lebih mudah memahaminya, untuk PTK ini sebenarnya secara teori akan kita pelajari pada lokakarya. Jadi nanti kan kita ada pembahasan 10 modul pendalaman materi PAI. Setelah itu kita masuk ke modul lokakarya. Salah satu dari modul lokakarya ini adalah kita membahas modul PTK. Di sana kita membahas teori-teori bersama Bapak Ibu dosen. Nah, itu benar-benar kita pure membahas teori. Nah, kemudian pelaksanaan dari PTK ini Bapak Ibu terkait dengan PPL. Nah, di sini saya tampilkan pelaksanaan PPL. Dimulai dari PPL 1. Nah, ini PPL 1 Bapak dan Ibu. PPL 1 ini kita lakukan lebih kurang dalam waktu 1 minggu. Di hari pertama, kita koordinasi dengan kepala sekolah, guru Pamong, dan dosen Pamong. Di hari kedua, kita mulai mengimplementasikan RPP. Jadi Bapak Ibu, itu makanya kita bahas dari kemarin-kemarin, PPL ini sangat tergantung pada RPP yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jadi di hari kedua, kita mengimplementasikan RPP yang sudah kita buat, dan langsung dengan PTK-nya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat Bapak dan Ibu. Nah, di sini kita langsung mengimplementasikan RPP dan PTK-nya sekaligus. Nah, dan tidak lupa Bapak dan Ibu, kita juga merekam kegiatan PPL yang akan nanti kita unggah ke YouTube. Nah, jadi lebih kurang Bapak Ibu, pelaksanaan PPL 1 itu kita diberi waktu 1 minggu. Hari pertama sampai hari ke-6. Hari pertama kita koordinasi dengan kepala sekolah, guru Pamong, dosen Pamong. Hari kedua kita implementasi, melaksanakan RPP di kelas sasaran kita, sekaligus PTK-nya. Oleh karena itu disampaikan oleh Pak Zum tadi, Pak Arianto, Pak Andri Zalali, PTK ini, Bapak dan Ibu, sangat tergantung dari RPP, sangat berkaitan dengan RPP yang kita laksanakan. Jangan tidak nyambung antara PTK yang kita susun dengan RPP yang akan kita lakukan. Kemudian jangan lupa Bapak dan Ibu merekam kegiatan pembelajaran di PPL, sebab di hari ketiga sampai hari keempat kita dipersilakan untuk mengedit dan mengunggah video tersebut ke YouTube dan dinilai oleh dosen. Hari kelima, kita mendiskusikan PTK yang sudah kita lakukan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, PTK yang sudah kita lakukan ini, kita diskusikan di hari kelima. Nah, dan di hari ke-6, kita praktekkan lagi PTK ini Bapak dan Ibu. Nah, boleh dikatakan, di minggu pertama, PPL atau PPL 1, atau minggu pertama PPL,
kita langsung siklus 1 PTK. Jadi ini adalah siklus 1 dari PTK. Siklus satunya PTK. Nah, itu Bapak dan Ibu. Jadi ini minggu pertama PPL atau PPL 1, langsung siklus pertama PPK. Nah, lanjut Bapak dan Ibu. Kita ke bawah. Ini judulnya salah Bapak Ibu ya. Benar-benar. Ini review PPL 1 2 hari. Kemudian kita langsung masuk ke PPL 2. Ini judulnya salah Bapak Ibu. Ini PPL 2 maksudnya ini. Ini PPL 2. Jadi ini minggu kedua PPL 2. Bisa Bapak Ibu lihat lagi. Di minggu kedua, hari pertamanya tetap sama. Setiap hari pertama adalah koordinasi dengan kepala sekolah, guru pamong, dosen pamong. GP ini guru pamong, DP ini dosen pamong. Nah, hari keduanya kita mengimplementasikan RPP di PPL 2, termasuk dengan PTK-nya. Nah, jangan lupa direkam videonya. Di hari ketiga dan hari keempat, edit dan unggah video ke YouTube untuk dinilai oleh dosen. Hari kelima dan hari keenam, Bapak dan Ibu, kita kembali mengimplementasikan PTK. Dan otomatis ini adalah siklus 2 PTK. Nah, jadi kalau sebenarnya kan PTK ini 2-3 bulan, Bapak dan Ibu. Tapi karena kita dalam PPG, 1 PPL itu langsung 1 siklus. Jadi ini di minggu kedua atau PPL kedua, langsung siklus 2 PTK. Nah, lanjut Bapak dan Ibu, kita lihat, kita lanjut ke minggu berikutnya atau pekan berikutnya, kita masuk setelah review, Ibu. Jadi setiap PPL itu ada reviewnya. Ini review PPL 2. Ini judulnya juga salah. Ini adalah PPL 3. Berarti minggu ketiga PPL adalah PPL 3. Di PPL 3, Bapak dan Ibu, kita lihat lagi Bapak dan Ibu, setiap minggu pertama tetap selalu adalah dengan koordinasi. Koordinasi kepala sekolah, koordinasi guru pamong, dosen pamong. Hari kedua kita implementasikan RPP ketiga di PPL 3, termasuk dengan PTK-nya. Jangan lupa direkam, divideokan pelaksanaan PPL kita. Hari 3 ke 4, silakan kita diberi waktu mengedit dan mengunggah video PPL kita ke YouTube untuk dinilai dosen. Hari kelima dan keenam, otomatis pelaksanaan PPL siklus 3 di PPL 3. Kalau Bapak Ibu ingin melakukan 3 siklus. Kalau Bapak Ibu cuma 2 siklus, berarti di PPL 3 ini Bapak Ibu sudah langsung melakukan penyusunan laporan PTK. Berarti kalau cuma 2 siklus, langsung saja penyusunan laporan. Tapi kalau 3 siklus, laksanakan siklus 3. Otomatis Bapak dan Ibu, di PPL 3, laporan PTK juga sudah selesai. Jadi gambarannya itu Bapak Ibu, di PPL 1, kita proposal sudah rampung, langsung laksanakan siklus 1. Di PPL 2, masuk siklus 2. Di PPL 3, kalau mau 3 siklus lanjut, tapi kalau cukup 2 siklus, berarti di PPL 3 kita sudah mulai menyusun laporan PTK. Nah, kita coba lihat Bapak dan Ibu, saya pindah dulu. Kita coba lihat. Mana ya? Sebentar Bapak dan Ibu. Nah. Kira-kira seperti ini Bapak dan Ibu. Saya share screen. Sudah terlihat ya Pak Anto? Sudah berarti. Ini Bapak Ibu contoh dari outline ya, outline PTK saya Bapak dan Ibu. Otomatis dari bab 1 sampai bab 3 ini kan merupakan ranah proposal Bapak Ibu ya. Proposal PTK itu kan kalau kita buat proposal PTK atau proposal penelitian itu kan sampai bab 3. Mulai dari latar belakang sampai metodologi penelitian. Ini berarti kita tuntaskan Bapak Ibu ketika kita materi modul PTK sudah bisa kita mulai. Ketika pembahasan lokakarya modul PTK sudah kita mulai, atau maksimal sampai PPL siklus 1. Jadi ini sudah harus tuntas.
Kemudian melakukan penelitian dan pembahasan ini Bapak Ibu, ini kan per siklus. Bapak Ibu inginnya 1 siklus, 2 siklus, atau 3 siklus, itu kan tergantung Bapak dan Ibu. Nah, ini berarti kita lakukan mulai dari PPL 1, PPL 2, atau sampai PPL 3. Nah, kemudian tuntasnya dari itu di PPL ketiga. Nah, kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Berarti di PPL 1 Bapak Ibu sudah harus selesai proposalnya sampai metodologi ini. Kalau ini kan lebih kurang kalau Bapak Ibu mengerjakan skripsi dulu kan lebih kurang seperti ini juga, jadi tidak jauh berbeda. Mungkin bisa Bapak Ibu ambil dari skripsi yang lalu, kalimat-kalimatnya bisa kita tuangkan ke sini. Jadi fokus dari penelitian dan pembahasannya baru dilakukan di PPL 1, PPL 2, dan PPL 3. Nah, kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, mudah-mudahan bisa sedikit memudahkan memahami Bu Nurhaida dalam memahami apa saja pekerjaan kita selama yang berbarengan dengan PTK ini. Kira-kira itu Bapak dan Ibu. Masih adakah pertanyaan Bapak dan Ibu, atau jika sudah mendekati pemahaman, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini, karena hari sudah menunjukkan pukul 21.59. Ada sedikit Pak, mohon maaf Pak. Ya, silakan Pak Dispa. Oh tadi Pak, ada di dalamnya itu berkoordinasi, apanya yang kita koordinasikan Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Dispa. Saya memahami sini. Jadi sebenarnya Pak, dalam satu siklus PTK itu kita kan lebih kurang 1 minggu. Yang saya tampilkan tadi jadwal itu kan sebenarnya itu tidak saklek, tidak tidak harus seperti itu gitu. Hari pertama koordinasi, ya kalau kita PPL-nya di sekolah sendiri ya jelas kepala sekolah kita sudah tahu gitu. Guru pamong dan dosen pun sudah tahu. Jadi sebenarnya kalau boleh dikatakan kita cukup di minggu itu mengatur sesuai dengan bagaimana bisanya kita. Tidak harus mesti sebenarnya hari kedua kita baru melaksanakan. Misalnya Bapak bisanya di hari pertama ya di hari pertama. Bapak bisanya di hari ketiga ya hari ketiga. Saya memahami dari penjadwalan tersebut adalah agar kita tidak sampai kehabisan waktu. Contohnya tadi kan di hari pertama koordinasi, hari kedua kita pelaksanaan, hari ketiga sampai keempat kita diberi waktu untuk mengedit video. Takutnya nanti Bapak molor, baru melaksanakan implementasi RPP-nya di PPL itu di hari kelima. Jadi kapan waktu bagi Bapak untuk mengedit video, menguploadnya? Sebab waktunya mepet gitu Bapak. Jadi sebenarnya waktu pelaksanaan PPL 1 minggu itu lengkap dengan PTK-nya, lengkap dengan rekam video dan unggahnya itu sebenarnya itu di waktu yang luas bagi kita memanfaatkan 1 minggu itu kapan akan kita lakukan, termasuk merekam, mengedit, mengunggah, termasuk melaksanakan PTK-nya. Jadi itu tidak tidak baku Bapak dan Ibu. Sebenarnya itu mempermudah kita mengatur jadwal sebenarnya. Bagaimana ya, Pak Disma? Ya, terima kasih Pak. Nah, ya Pak. Masih ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Karena hari sudah menunjukkan pukul tepat 22. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Semoga sudah sedikit mengobati kekhawatiran kita. PTK itu apakah seperti PTK yang benar-benar diinginkan untuk persyaratan kita naik pangkat, Bapak dan Ibu? Harus sekian siklus, minimal 2-3 bulan, kemudian benar-benar seperti apa yang dinyatakan dalam karya ilmiah yang dipersyaratkan yang sudah kita pahami selama ini. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini sedikit banyaknya mengobati kekhawatiran kita. PTK yang diinginkan dalam PPG itu seperti apa? Apakah sesulit itu? Atau kita bisa mengakalinya atau mulai mengerjakannya, memikirkannya dari sekarang, atau kita bisa mensiasatinya dari sekarang.
Nah, kira-kira itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada malam hari ini. Jika tidak ada penanya lagi, mungkin kita minta kepada Pak Zoom untuk memberikan closing statement-nya. Silakan Pak Zoom. Kenapa Rizky? Closing statement-nya Pak Zoom terkait PTK Saya ini ingin Pak. closing, ingin melihatkan pelaksanaan PTK saya sebentar kepada Pak Ibu. Tadi Nah, ada yang sebagai closing statement-nya Pak Zoom. Closing statement-nya nonton video. Ya. Baik Bapak Ibu, seiring dengan Pak Zoom memutarkan video pelaksanaan PPL ya Pak Zoom ya. Ya. Nah, jadi sekaligus implementasi dari PTK-nya. Saya sebagai host pada malam hari ini. Kemudian pemateri kita, Pak Zoom, Pak Andri, Pak Haryanto, terima kasih banyak sudah membersamai kita pada malam hari ini sebagai teman berdiskusi. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat, dihitung ibadah oleh Allah karena kita memperdalam keilmuan kita. Saya akhiri seiring dengan pemutaran video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menyampaikan ini adalah video dokumentasi ketika saya PPL 1 LPP 2, di mana di video ini yang pertama dokumentasi PPL. Selama dalam kegiatan PPL itu kegiatan proses belajar mengajar di kelas itu kita dokumentasikan, upload di channel YouTube kita. Kemudian dan linknya dibagikan kepada dosen. Nah, dalam PPL 1 LPP 2 ini saya melakukan langsung siklus PTK tentang Halo Pak Zoom. Terputusnya sinyalnya Pak Rizky. Dibahas contoh tiga. Kasih Pak. Ya, Oke. Jadi dalam segitiga bermakna Anda itu, Anda pertama bentuk dulu, satukan segitiga itu ada 9 segitiga di sana. 9 segitiga itu disatukan menjadi satu segitiga besar, di mana di dalamnya setelah bersatu nanti Anda akan menangkap pesan-pesan yang ada di dalam segitiga itu. Ada pesan materi kita di sana. Oke? Ya. Nah, silakan satukan dulu. Silakan bagi dari kelompoknya, satukan, kemudian diskusikan. Ya. proses anak-anak belajar dengan menggunakan model disatukan. di Angel. Lihat pertanyaannya, satu sisi ada pertanyaan, di sisi yang lain ada jawabannya. Seperti bermain puzzle Bapak dan Ibu. Saya menyebutkannya seperti itu. Kemudian setelah bersatu nanti kemudian ini Nomor 3 bisa satukan. Itu Bapak dan Ibu, cukup barangkali untuk cuplikannya. Nanti silakan lihat di channel YouTube-nya langsung lebih lengkap. Itu saja sebagai closingnya Bapak dan Ibu untuk tentang penerapan model triangle tadi. Silakan kembali ke Pak Rizky. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Zoom. Baik Bapak dan Ibu, selamat beristirahat. Pak Rizky. Ya Pak Dispa. Jangan lupa Pak, kami minta bentuk contoh PTK itu boleh dikirim, di-share ke grup lokal ini Pak. Insyaallah di grup pelatihan kita akan kita kirim insyaallah. Contoh PTK, kemudian tadi ada permintaan dari Ibu apa tadi saya lupa, Bu Nur Haida ya. Contoh model-model, bentuk model-model active learning ya. Nanti kita akan coba mencarikan Bapak dan Ibu. Ya. Makasih Pak.
Terima kasih sama-sama Pak Dispa. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah tutup kegiatan pada malam kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beristirahat. Jangan lupa Bapak dan Ibu, kita tetap mempersiapkan diri kita untuk mengikuti PPG ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak narasumber. Oh iya Pak, kalau untuk pelatihan editing video di laptop itu kapan ya Pak? Benar. Yang waktu yang sesi yang sebelumnya Bapak Abu Ami sudah ikut? Belum ya? Baru gabung ya? Ikut di sesi, saya masuk di lokal A. Oh iya. Itu kan kalau untuk Pastun itu udah, tapi untuk editing video PPL itu. Oh yang PPL-nya. Editing Andri, video. gimana Pak Andri? Halo Pak Andri. Kemarin kita baru yang untuk editing video sumber belajar ya Pak Amis ya. Iya betul Pak. Itu nih kita semua kelas sama itu. Halo Pak Andri. Mungkin Pak Andri lagi ada kerjaan ini. Insya Allah nanti kita kabari Pak Amis. Ya baik Pak. Karena kalau di jadwal itu kan katanya tanggal 8 sudah mulai PPG. Ya insya Allah akan kita upayakan percepatan ini untuk persiapan PPG ini Pak Amis. Oke, siap Pak Rizky, terima kasih. Baik, terima sama-sama Pak Amis. Silakan istirahat Bapak dan Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.